Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekalian, eh, saya ingin menyampaikan satu materi yang disampaikan oleh Bapak Sudin. Materi ini berjudul strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Saya ingin menyampaikan kembali kepada Anda semua. Sebagai pengantar, penting sekali kita sebagai dosen itu untuk mampu menyampaikan materi pembelajaran secara baik dan ditangkap oleh mahasiswa. Karena itu seorang dosen mesti punya strategi pembelajaran, ya. Punya strategi pembelajaran yang mahasiswa bisa menangkap dan memahaminya secara baik dan efektif. Dan tentu saja selain strategi pembelajaran, keberhasilan mahasiswa juga ditentukan oleh motivasi kerja mereka. Ya. Dan oleh karena itu ya seorang dosen juga mesti mampu mendukung dan memotivasi mahasiswa supaya mereka semua sukses dan berhasil dalam perkuliahan mereka. Baik, saya lanjutkan. Apa sih sebetulnya strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah pendekatan yang sifatnya menyeluruh dalam sistem pembelajaran yang kita buat. Dia semacam pedoman atau kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita punya CPL atau capaian pembelajaran lulusan, ya. Dan untuk mencapai ke arah capaian itu maka kita mesti menyiapkan pendekatan yang komprehensif, gitu, mulai dari prosedur, cara belajar, mengorganisasikan pengalaman belajar, merencanakan pembelajaran ajar. Inilah yang disebut sebagai strategi pembelajaran. Jadi strategi itu adalah cara-cara atau jalan yang kita lakukan, rencana yang kita persiapkan, dan implementasinya untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan. Itu intinya, teman-teman sekalian. Mengapa strategi itu penting? Tentu saja yang pertama, supaya kita punya acuan dalam kegiatan pembelajaran. Setiap dosen itu memang dituntut untuk merencanakan pembelajaran, dan dalam rencana pembelajaran itu ya dituangkanlah di sana strategi pembelajaran kita, dan itu menjadi acuan, bukan hanya acuan buat dosen sendiri, tapi juga acuan buat siswa. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran sudah pasti strategi itu yang tertuang dalam RPS itu ditujukan untuk mencapai outcome pembelajaran. Dan yang ketiga tentu saja menarik minat belajar. Kalau strategi kita oke, menarik, inspiratif, menyenangkan, tentu pada akhirnya akan menarik minat belajar strategi kita. Yang keempat adalah untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan peserta didik kita supaya mereka secara efektif dan efisien bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita rencanakan. Berikutnya, teman-teman sekalian, apa bentuk strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam rangka mencapai outcome, dalam rangka mencapai learning outcome? Pertama, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry itu adalah strategi yang menekankan kepada mahasiswa agar mampu berpikir secara kritis dan analitik, menemukan jawaban dari masalah yang ditanyakan, yang dipancing untuk mahasiswa. Bisa dengan tanya jawab, bisa dengan berdiskusi. Saat berdiskusi atau tanya jawab itu kita sebetulnya sedang membawa para mahasiswa untuk mampu berpikir secara kritis dan analitik.
Berikutnya, strategi yang lain adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Jadi ketika seorang pendidik ya, melakukan proses pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran, mereka menyiapkan materi yang jelas, yang sistematis, ya, supaya peserta didik bisa menangkap ya, materi yang disiapkan itu. Itulah strategi pembelajaran ekspositoris. Jadi materi pembelajaran sudah kita siapkan ya dalam bentuk modul, lalu juga dilengkapi PowerPoint mungkin, video, di mana ya sarana ini ya bertujuan untuk proses akuisisi, knowledge acquisition. Kita persiapkan agar mahasiswa bisa memahami materi yang kita sampaikan secara baik. Itu inti dari strategi pembelajaran ekspositoris. Kita mengekspos materinya secara baik, menarik, supaya apa? Supaya mahasiswa mampu menangkap keseluruhan materi yang sudah kita siapkan dan sampaikan. Berikutnya yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini adalah strategi yang pada dasarnya bertujuan agar mahasiswa itu belajar memecahkan masalah. Itu kita rencanakan tuh beberapa kegiatan pembelajaran tuh. Ya. Kita rencanakan ada 1, 2, 3, 4 misalnya, yang mana mahasiswa kita arahkan untuk membuat perencanaan masalah, lalu ya mengkoneksikan analisisnya terhadap materi yang kita sampaikan ya, masalah yang kita sampaikan, lalu mereka membuat hipotesis ya dan mengetes hipotesis pemecahan masalah itu. Jadi ada masalah, lalu kita berikan kegiatan-kegiatan untuk memahami masalah itu, lalu membuat hipotesis, merencanakan dan membuat hipotesis pemecahan masalah, lalu melakukan pemecahan masalah yang sudah kita sampaikan kepada siswa atau peserta didik. Yang keempat, teman-teman sekalian, adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Ini sebetulnya satu strategi yang mendorong mahasiswa untuk berpikir secara kreatif ya, dan juga berpikir dengan cara berdialog, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita berpikir secara induktif dan deduktif atau bahkan secara dialektik. Ya. Kita berdialog dengan mahasiswa ya, dan menggunakan pengalaman mahasiswa itu sebagai sumber pembelajaran dengan mendorong mereka supaya bisa menganalisis secara induktif ya pengalaman belajar itu untuk diambil apa kesimpulan atau inferensi dari pengalaman yang mereka alami, yang mereka dapatkan atau mereka peroleh. Yang kelima adalah strategi pembelajaran kooperatif, teman-teman sekalian. Jadi strategi pembelajaran kooperatif itu adalah strategi yang bertujuan untuk mendorong kerjasama antar mahasiswa. Di sini mereka diminta untuk membuat kelompok, dan dalam kelompok itu mereka bisa kita berikan kegiatan yang arahnya adalah untuk membangun kemampuan kerjasama atau kooperatif. Berikutnya, teman-teman sekalian, bagaimana sekarang membangun motivasi? Motivasi penting, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dengan memberikan motivasi yang kuat kepada mahasiswa juga akan terdorong, termotivasi, ya, semangatnya untuk terus mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Pertama, tentu saja membangun suasana pembelajaran yang baik, memberikan suasana pembelajaran yang oke, ya, yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong partisipasi. Itu sudah merupakan motivasi sendiri bagi mahasiswa atau peserta didik untuk terlibat, ya, dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah merangsang minat mereka
motivasi melalui rangsangan. Melalui rangsangan ini berarti ya metode penyampaian perkuliahannya harus bervariasi. Ya. Medianya juga harus beragam. Ya. Ada PowerPoint, ada video, ada modul dan seterusnya. Juga menggunakan strategi humor, cara-cara humor ya. Ya. Bukan melucu, asal melucu, bukan melawak, gitu. Tapi humor yang terkait dengan materi tentu saja. Yang kedua, memberikan contoh yang berasal dari peristiwa nyata. Ini juga akan mendorong ketertarikan mahasiswa untuk terus tetap fokus belajar. Yang berikutnya melibatkan mahasiswa dengan menggunakan teknik bertanya. Menggunakan teknik bertanya. Nah itu teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran yang penting ya, kita buat ya, supaya mahasiswa bisa bisa secara efektif dan efisien mencapai tujuan atau capaian pembelajaran itu. Yang kedua, pentingnya kita memotivasi ya peserta didik kita supaya mereka tetap enjoy, ya, tetap fokus kepada proses pembelajaran yang kita berikan. Demikian saya kira